Asap hitam dan kobaran api membakar rumah berlantai 2 di permukiman padat penduduk di Jalan Pelita Gang Butu, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Jumat sore. Warga yang melihat api sudah membesar di lantai 2 itu dengan cepat bahu-membahu memadamkan api dengan alat seadanya. Sementara petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi membantu melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Pemilik rumah yang mengetahui tempat tinggalnya terbakar seusai pulang bekerja menangis histeris dan ditenangkan oleh warga. Sementara salah satu warga yang turut membantu memadamkan api mengalami luka di bagian tangan hingga diberi pertolongan medis oleh petugas PMI. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun diduga api muncul dari korsleting listrik pada lantai 2 rumah yang ditinggal oleh pemiliknya pergi. Terbakar cuma satu unit. Ada korban jiwa, Pak? Alhamdulillah korban jiwa kita nggak ada. Pak, ini sempat dipadami nama warga juga atau bagaimana, Pak? Ya, alhamdulillah warga ini sigap. Sementara ya karena waktunya juga lagi pas hari libur, jadi mereka antusias membantu di lingkungan warga saya yang sedang musibah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api berhasil padam 1 jam kemudian setelah 14 unit mobil damkar beserta puluhan personil diterjunkan ke lokasi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat melanda sebuah rumah kos 3 lantai di kawasan Jalan Peneleh, 4, Surabaya, Jawa Timur. Diduga kebakaran berawal dari korsleting listrik. Kebakaran yang melanda sebuah rumah kos 3 lantai di kawasan Jalan Peneleh, Gang 4, Surabaya, Jawa Timur membuat panik warga sekitar. Kobaran api dengan cepat membakar bagian atap rumah. Petugas pemadam kebakaran yang bergerak cepat dengan 9 mobil pemadam juga berhasil menangani 1 penghuni kos yang ingin melompat. Warga sekitar yang mengetahui kebakaran tersebut pun berusaha membantu menyelamatkan barang-barang dari dalam rumah kos yang belum terbakar. Ya, pertama itu kaca pecah, terus ngeluarin asap gitu. Begitu yang punya tuan rumah, Bu Nini, itu teriak-teriak, di belakang kobongan gitu. Ya udah, akhirnya saya ngeringkesin barang saya sendiri sama punya adikku, tak bawa turun sini. Akhirnya semakin apinya semakin melebar. Petugas mengalami kesulitan untuk memadamkan api yang mulai membakar bagian atap rumah lantaran kondisi gang yang sempit dan padat. Pemilik tadi calling 112 ini kondisi api masih kecil. Jadi waktu petugas datang asap masih belum kelihatan. Tapi begitu petugas melakukan pengecekan ke atas lantai 2, api mulai jadi. Sehingga bisa segera di-cover dan hanya 1 rumah. Untuk lantai 2 1 kamar, lantai 3-nya separuh lantai, separuh ruangan. Sudah habis, atap juga sudah ambruk. Kebakaran tersebut diduga terjadi karena konsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. 1 jam berjibaku dengan api, petugas PMK berhasil menjinakkan kobaran api. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Diduga menghindari pengendara motor, sebuah bus syarat penumpang menabrak truk pengangkut es krim di Sidoarjo, Jawa Timur. Akibat kejadian ini, sopir truk es krim terjepit dan harus dievakuasi. Inilah proses evakuasi seorang pengemudi truk bermuatan es krim yang terjepit setelah ditabrak sebuah bus syarat penumpang tujuan Surabaya Solo Jogja Sabtu siang di Jalan Raya Seduri, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo. Warga bersama petugas setelah menggunakan alat seadanya akhirnya berhasil mengevakuasi sopir truk dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Tak hanya itu, sejumlah penumpang dan kernet bus yang mengalami luka-luka juga langsung dievakuasi untuk mendapatkan pertolongan pertama. Kejadian ini berawal saat bus Sugeng Rahayu jurusan Surabaya Solo Jogja ini melaju dengan kecepatan tinggi hingga akhirnya di lokasi kejadian menghindari seorang pengendara motor yang menyeberang secara tiba-tiba.
Sopir bus yang membanting kemudinya ke sebelah kanan akhirnya terhenti setelah menabrak truk bermuatan es krim dari arah berlawanan. Kejadiannya dari arah barat itu terus sampai sini tuh menghindari sepeda motor itu loh. Nah, saking enggak nyampe mau dibanting arah kiri ya, dari depannya udah ada truk tadi, nggak bisa menghindari. Hingga kini petugas Polsek Balong Bendo masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Sementara akibat kecelakaan tersebut lalu lintas jalan nasional penghubung Surabaya Mojokerto pun sempat lumpuh dan macet panjang. Sebuah rumah tempat praktik aborsi legal di Kemayoran, Jakarta Pusat digerebek polisi. Dari hasil pemeriksaan dan olah TKP, pelaku menggunakan mesin penyedot debu atau vacuum cleaner untuk mengaborsi pasien. Aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat menggelar olah TKP di rumah yang dijadikan tempat praktik aborsi ilegal di Jalan Mirah Delima, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu sore. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan kamar yang digunakan pelaku, mulai dari kamar yang digunakan untuk tindakan aborsi, kamar pasien untuk beristirahat, serta kamar tempat pembuangan janin. Sebelumnya, unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat melakukan penggerebekan praktik aborsi ilegal dan mendapati pelaku utama berinisial SN sedang melakukan aborsi kepada salah satu pasien. SN diketahui tak memiliki latar belakang sebagai tenaga medis ataupun dokter. SN melakukan aksinya bersama seorang asisten wanita berinisial NA yang bertugas untuk mencari hingga menjemput pasien yang akan melakukan aborsi. Polisi juga mengamankan seorang pria berinisial SM yang bertugas sebagai sopir antar jemput pasien aborsi. 4 orang wanita yang menjadi pasien yakni J, AS, RV, dan IT juga diamankan petugas. Berdasarkan pemeriksaan, pelaku menggunakan mesin penyedot debu atau vacuum cleaner untuk menyedot janin dan kemudian membuangnya ke dalam kloset. Meski baru sekitar 1,5 bulan menyewa rumah tersebut, namun para pelaku telah melakukan praktik aborsi kepada puluhan orang wanita dengan tarif jutaan rupiah. Eksekusi itu antara 2,5 juta sampai dengan 8 juta, tergantung dari usia kandungan. Dari pengakuan sementara, pelaku bahwa selama kurun waktu 1 bulan, sudah kurang lebih sekitar 50-an wanita yang sudah menggugurkan kandungan di sini sudah melakukan aborsi, dan semua janin-janin itu selalu dibuang ke dalam kloset. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam pidana maksimal 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.